Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita, siapa yang tidak mau bekerja, jangan makan. Orang yang tidak mau bekerja tetapi mau makan dikatakan hidupnya tidak tertib. Selanjutnya dikatakan supaya semua orang tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Satu pertanyaan muncul, bekerja yang bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ada satu hal yang harus diingat, yaitu bahwa kita harus bekerja di dalam anugerahnya. Kita harus paham akan hal ini, karena ada orang yang bekerja di luar anugerahnya, dan jenis ini yang tidak dikehendaki. Jenis pekerjaan yang bisa membahayakan hidup kita secara keseluruhan. Dalam perjanjian lama ada kisah tentang Amalek. Berdasarkan perintah Tuhan, haruslah dimusnahkan oleh bangsa Israel. Buka sebentar di Ulangan 25 ayat 17-18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau datangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan keluargamu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ada hal yang menarik yang menyebabkan orang Israel harus menghapus ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Perhatikan bahwa orang Amalek ini suka menyerang dari belakang, posisi yang lemah yang dihantam. Di zaman dulu, jika suatu bangsa berperang atau mereka bergerak maju, maka yang berada di barisan depan adalah tentara atau mereka yang bersenjata. Sedangkan yang barisan belakang adalah anak-anak, kaum wanita, orang tua, bayi, dan mereka semua yang tidak dapat berperang. Rupanya Amalek suka menyerang bagian belakang yang lemah itu. Ini menarik perhatian kita untuk mengetahui siapa sebenarnya kaum Amalek itu. Kata Amalek artinya dweller in the valley, atau penghuni lembah. Orang Amalek memang menghuni lembah-lembah. Kata Amalek sendiri berakar dari kata amal atau to labor, atau bekerja dan ada suatu unsur sorrowful di dalamnya. Jadi Amalek bisa diartikan bekerja sedemikian rupa sampai hidupnya penuh dengan penderitaan. Mereka lah Amalek itu. Alkitab mengatakan bahwa kita memang harus bekerja. Jika kita tidak bekerja, jangan makan. Tetapi tentunya kita pun harus mengetahui dengan kondisi seperti ini, kita harus bekerja. Tetapi tentunya kita harus mengetahui dengan kondisi seperti apa kita harus bekerja. Jangan sampai kita bekerja keras begitu rupa, sehingga pada ujungnya bagian yang terlemah, yakni keluarga kita, rumah tangga kita, akan diserang. Ada banyak suami dan banyak istri yang begitu giat mengejar karirnya, sampai dia lupa bahwa di belakangnya ada orang-orang yang seharusnya dia lindungi dari kaum Amalek. Anda dan saya boleh bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu menguasai kita. Pekerjaan itu hanya sebagai sarana supaya kita mendapatkan penghasilan untuk hidup. Sedemikian, sehingga kita dapat hidup untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bila kita lengah, maka pekerjaan itu dapat mengontrol kita. Bahkan banyak orang yang menjadi workaholic. Mereka sampai kecanduan bekerja karena pekerjaan mereka mengontrol mereka. Bila sudah demikian, maka keluarga mereka yang akan terkena akibatnya. Buka sebentar di 1 Samuel 30 ayat 1-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Dalam ayat tersebut kita menjumpai hal yang serupa, yang menegaskan bahwa Amalek memang suka menyerang bagian terlemah yang tidak terjaga. Perhatikan bahwa Daud diserbu, yang diserbu adalah perkemahan yang tanpa tentara. Daud sibuk berperang dan kemudian Amalek masuk menyerbu ke daerah yang tidak terjaga. Amalek selalu menghantam daerah yang tidak terjaga. Anda dan saya harus bekerja, tapi ingatlah, jangan sampai pekerjaan menguasai kita. Jangan sampai kita bekerja seperti orang terkutuk dan bukan seperti orang yang ditebus. Coba perhatikan bedanya. Di Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan peluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah pekerjaan orang terkutuk, bukan orang yang sudah di dalam penebusan Yesus Kristus tentunya. Simak apa yang terkutuk bila bekerja selalu dengan bersusah payah seumur hidupnya. Sekarang kita sebagai orang yang percaya harus bekerja di dalam anugerah-Nya. Jangan biarkan Amalek menyerang bagian belakang kita. Untuk apa Anda sudah bekerja keras dengan begitu banyak, uang dihasilkan, tetapi ketika Anda pulang menjumpai neraka di rumah tangga Anda. Mungkin hidup anak-anak Anda berantakan, semuanya kacau balau, tidak damai sejahtera, terlibat dalam tindak kriminal, kecanduan narkoba. Lalu untuk apa kita bekerja keras bila kemudian menjumpai bagian belakang kita ditikam serangan Amalek? Ingat, kita memang harus bekerja, tetapi jangan sampai pekerjaan tersebut menghancurkan kita. Jangan sampai kita bekerja sehingga penderitaan itu malah menghancurkan anggota keluarga kita yang lain. Kita harus mulai bekerja seperti yang Tuhan mau, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita bekerja mengandalkan Tuhan, Anda tidak akan bekerja dengan kekuatan Anda sendiri, dan Anda akan tetap memiliki waktu untuk menjaga bagian belakang barisan Anda, yakni keluarga Anda. Dan bila mereka Anda jaga dengan baik dan mereka tetap dalam proteksi Tuhan, maka akan luar biasa baiknya kehidupan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih. Lalu apa bedanya bekerja dalam Kejadian pasal yang ketiga dengan bekerja dalam anugerah-Nya? Di Amsal 10 ayat yang kedua-dua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ingat, kata amal artinya to labor dan sorrowful, atau bekerja keras dan menderita. Tapi kalau bekerja dalam Tuhan dikatakan tidak akan menderita, karena he had no sorrow to it. Artinya dia tidak akan menambahi kesakitan atau kesusahan, oleh karena berkat-berkat-Nya yang menjadikan kita kaya. Sekali lagi, Anda dan saya harus bekerja. Bila tidak bekerja, tidak usah makan. Tetapi jangan sampai pekerjaan mengontrol Anda sedemikian sehingga barisan belakang Anda diserang Amalek. Kita mengetahui sudah berapa banyak keluarga dan sanak saudara kita yang terkena obat terlarang atau narkotika, dan mereka berasal dari keluarga mampu. Mereka bertanya, mengapa? Lalu akhirnya sadar bahwa orang tua selama ini terlalu mengandalkan uang. Uang dianggap segala-galanya dan dapat memberi apa saja yang dimaui. Mereka bekerja keras sedemikian rupa mencari uang banyak supaya segala-galanya akan dengan mudah mereka dapatkan. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Keluarga kita membutuhkan kehadiran kita. Keluarga kita membutuhkan kehadiran kita bersama dengan mereka. Bukan hanya kehadiran uang kita, kehadiran fisik kita, pikiran kita, emosi kita, jiwa kita, dan seluruh keberadaan kita. Itulah yang dibutuhkan
oleh keluarga kita. Ingat bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, dan Dia tidak akan menambahinya dengan kesengsaraan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Tuhan justru memberikan anugerahnya pada waktu yang tidak diduga. Buka sebentar di Ulangan 8 ayat 16 sampai 18. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menegakkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Jangan bekerja seperti orang terkutuk, karena akan menjadikan Amalek merajalela di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bekerja, tetapi bekerjalah dalam anugerahnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kita hidup dalam anugerahnya? Jawabannya sederhana. Anda ikutin saja hukum-hukum Tuhan yang sudah Anda pelajari sekian waktu ini. Tuhan sampaikan sendiri hal-hal ini itu kepada Anda untuk dikerjakan. Ikutilah hal-hal itu. Jika Anda mengikuti pola Tuhan, artinya Anda mengikuti hal-hal yang Alkitab ajarkan. Disitulah nantinya Anda akan mendapat betapa Tuhan memberkati Anda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, dan Dia tidak akan menambahinya dengan penderitaan. Jika sekarang Anda bekerja sedemikian rupa sehingga Anda melupakan keluarga Anda, bertobatlah segera, karena itu tidak akan menolong apapun bagi Anda. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Untuk apa kita sudah bekerja dan kemudian membawa roti, tetapi menjumpai tidak ada satu orang pun di rumah karena mereka semua tercerai-berai, semua berantakan. Maka Anda akan bertanya, untuk apa semua ini? Ingatlah, jangan sampai Amalek menghantam bagian belakang kita. Tuhan ingin Anda diberkati dan keluarga Anda juga menikmati segala hal yang dari Tuhan serta pemulihannya, bukannya menjadi korban dari kekayaan itu. Saya harap Anda akan semakin mengenal Dia dalam kepenuhannya, Yesus Kristus Tuhan. God bless you.